Udara pagi di daerah Batang masih terasa sejuk. Jalanan di depan warung gudeg milik Budi Santoso belum sepenuhnya ramai, tapi aroma gudeg yang dimasak sejak subuh sudah tercium hingga ke pinggir jalan. Warung itu menempati sebuah bangunan sederhana, bercat krem, dengan papan nama besar bertuliskan, Gudeg Jogja Asli, Budi Santoso. Jam menunjukkan pukul 6:30 ketika Ratna Wulandari, istri Budi, membuka pintu warung. Perempuan itu selalu berpakaian rapi, rambut disanggul sederhana, dan wajahnya jarang menunjukkan emosi. Ia menata meja kursi, memeriksa kebersihan lantai, lalu duduk sebentar di pojok dekat dapur. Di dalam dapur, Tono, koki utama, sedang sibuk memeriksa panci besar berisi gudeg. Uap panas mengepul, bercampur aroma manis nangka muda, santan, dan bumbu rempah. Suaranya terdengar tegas saat memanggil pelayan baru yang sedang mondar-mandir membawa piring. "Siti, jangan taruh sendok di panci. Gunakan centong kayu, ya?" ujar Tono sambil menatap gadis itu. Siti Rahmawati, 22 tahun, mengangguk cepat. "Iya, Mas." Meski baru 2 minggu bekerja, Siti sudah hafal bahwa Tono sangat menjaga kualitas makanan. Ia belum berani banyak bertanya, apalagi soal hal-hal aneh yang kadang ia rasakan di dapur itu, seperti suara langkah kaki di malam hari atau bayangan melintas di dekat pintu belakang. Sementara itu, di meja kasir, Andi Prasetyo duduk dengan kalkulator di tangan. Wajahnya serius, alisnya sedikit berkerut. Ia sedang menghitung ulang uang hasil penjualan hari sebelumnya. Tumpukan uang kertas dan beberapa koin tersusun rapi di atas meja. "Hasil kemarin," gumam Andi pelan. "Kok bisa segini?" Ia menghentikan hitungannya sejenak, menatap angka yang tertera di kertas catatan. Menurut perkiraan jumlah porsi gudeg yang terjual kemarin, totalnya seharusnya tak sampai 5 juta rupiah. Tapi uang di laci kasir mencapai hampir 8 juta. Budi muncul dari arah belakang, mengenakan kemeja batik dan celana kain. Wajahnya cerah seperti biasa. "Pagi, Di. Gimana? Semua aman?" tanyanya sambil menepuk bahu Andi. Andi menoleh, mencoba menyembunyikan kebingungannya. "Aman, Pak. Cuma, hasil kemarin banyak sekali. Lebih dari perkiraan." Budi tersenyum tipis. "Bagus dong. Mungkin pelanggan lagi doyan gudeg kita." Ia lalu berjalan ke arah dapur, menyapa Tono, dan memeriksa panci besar. Pukul 7 tepat, pelanggan mulai berdatangan. Sebagian adalah warga sekitar, sebagian lagi pendatang yang sedang dalam perjalanan. Siti sibuk membawa pesanan ke meja-meja, sementara Ratna diam-diam memperhatikan dari pojok ruangan. Ada sesuatu pada cara Ratna memandang setiap pelanggan. Pandangannya tajam, seolah sedang menilai mereka satu persatu. Sesekali ia menunduk, membolak-balik buku catatan kecil yang selalu dibawanya. Di sela kesibukan itu, Andi tetap memikirkan selisih uang di laci kasir. Ia sudah bekerja di warung ini hampir 3 tahun dan tahu betul ritme penjualan. Lonjakan pendapatan kadang terjadi, tapi tidak pernah setinggi ini. Saat jam menunjukkan pukul 9, warung sudah hampir penuh. Tono memanggil Siti untuk membantunya di dapur. Siti mengambil piring-piring besar berisi nasi, gudeg, telur pindang, dan krecek. Saat ia menaruh piring di meja pesanan, ia memperhatikan laci kasir yang sedikit terbuka. Uang kertas menumpuk di dalamnya, tebal, bahkan seperti tidak berkurang meski pelanggan terus membayar. Budi menghampiri kasir, menutup laci dengan cepat. "Siti, fokus kerja. Jangan lihat-lihat kasir," katanya lembut tapi dengan nada yang membuat Siti menelan ludah. Menjelang siang, warung semakin ramai. Aroma gudeg bercampur suara obrolan pelanggan, denting sendok garpu, dan langkah kaki yang tergesa. Andi beberapa kali keluar masuk dapur untuk mengambil pesanan, tapi pikirannya terus memutar angka-angka di kepalanya. Ketika warung mulai sepi menjelang sore, Andi kembali menghitung uang di laci.
Jumlahnya sudah hampir menyamai hasil penjualan kemarin, padahal masih ada setengah hari lagi. Ia menatap Budi yang sedang duduk di meja pelanggan, berbicara pelan dengan Ratna. Dari jarak itu, Andi melihat Ratna menyelipkan sesuatu ke dalam tas kain hitamnya. Andi menghela napas panjang. Ia tahu, jika ingin tahu kebenaran, ia harus mulai mencari jawabannya sendiri. Dan entah mengapa, perasaan tidak enak mulai menyelimutinya hari itu. Langit di atas batang malam itu kelabu pekat. Hujan turun sejak sore, deras dan konstan, menimbulkan suara gemericik di atap seng warung gudeg. Udara menjadi dingin dan lembab, membuat aroma manis gudeg yang tersisa di dapur semakin menusuk hidung. Warung sudah sepi. Hanya tersisa Andi Prasetyo di meja kasir, Tono yang sedang membereskan dapur, dan Siti yang menyapu lantai. Budi dan Ratna sempat terlihat duduk di pojok ruangan, tapi sejak setengah jam lalu mereka menghilang ke arah pintu belakang. Jarum jam menunjuk pukul 10 malam. Andi menatap tumpukan uang di meja. Ia baru saja menyelesaikan penghitungan pertama, dan angka yang tertera di buku catatan membuatnya menelan ludah. 10 juta, lebih, gumamnya, memutar kembali ingatannya tentang jumlah pelanggan hari ini. Ini, nggak masuk akal. Ia mencoba menghitung lagi dari awal, memastikan tidak ada kesalahan pencatatan. Tapi hasilnya tetap sama. Jumlah uang yang masuk hari ini setara dengan hasil penjualan selama 2 hari pada minggu biasa. Di luar, hujan semakin deras. Suara air menghantam tanah bercampur angin malam membuat suasana warung yang kosong menjadi mencekam. Lampu-lampu neon memantulkan cahaya pucat di meja-meja yang kini tertata rapi. Siti berjalan mendekat sambil membawa sapu. "Mas Andi, kunci pintu depannya sekarang atau nanti?" tanyanya pelan. Andi menoleh, mengangguk. "Kunci aja sekarang. Nggak ada yang bakal datang jam segini." Siti mengangguk, lalu berjalan ke pintu depan dan memutarnya hingga terdengar bunyi klik. Setelah itu ia pamit pulang, menggunakan jas hujan tipis, lalu berlari menembus derasnya hujan. Tinggallah Andi sendirian di ruang depan. Tono masih sibuk di dapur, terdengar suara panci ditumpuk dan air mengucur dari keran. Andi merapikan tumpukan uang, memasukkannya kembali ke laci kasir, lalu menutupnya. Saat itulah ia mendengar sesuatu, suara langkah kaki di luar pintu depan. Langkah itu pelan, tapi jelas terdengar di sela derasnya hujan. Ia menoleh ke arah pintu, tapi kaca buram hanya menampilkan bayangan samar. Tidak ada siapapun yang terlihat jelas. Jantungnya berdegup lebih cepat. Pintu depan sudah terkunci rapat, dan semua pelanggan sudah pulang. Langkah kaki itu berhenti, digantikan suara ketukan pelan. 3 kali, lalu senyap. "Tono," panggil Andi, mencoba terdengar biasa. "Ada orang di depan." Tidak ada jawaban dari dapur. Suara panci yang tadi terdengar kini menghilang. Andi berdiri, melangkah pelan ke arah pintu, tapi sebelum ia sempat mendekat, pintu belakang terbuka dan Budi masuk dengan jaket basah kuyup. "Ngapain berdiri di situ, Di?" tanyanya sambil menepuk-nepuk jaket. Air hujan menetes dari ujung rambutnya. Andi terkejut. "Pak, tadi ada yang ngetuk pintu depan." Budi menoleh sekilas ke arah pintu, lalu tersenyum tipis. "Ah, mungkin salah dengar. Hujan deras begini suara apa saja bisa terdengar aneh." Andi ingin membantah, tapi tatapan Budi membuatnya menahan kata-kata. Pria itu berjalan ke kasir, membuka laci, dan mengambil sebagian uang tanpa menghitung. Ia memasukkannya ke dalam kantong plastik hitam kecil, lalu menutup laci kembali. "Sudah malam, Di. Pulang aja. Biar saya yang matikan lampu," ujar Budi datar. Andi mengangguk pelan, tapi matanya tak lepas dari kantong hitam di tangan Budi. Ia merasakan dorongan kuat untuk bertanya uang itu akan dibawa kemana, tapi nalurinya mengatakan malam itu bukan waktu yang tepat. Saat ia melangkah keluar, hujan masih mengguyur deras. Udara malam yang dingin menusuk kulit,
Tapi yang membuat bulu kuduk Andi meremang bukanlah cuaca, melainkan senyum tipis Budi yang ia lihat sebelum pintu warung menutup rapat di belakangnya. Malam di Batang kembali diguyur hujan, meski tak sederas malam sebelumnya. Warung gudeg milik Budi Santoso sudah tutup sejak pukul 9 malam, tapi lampu di ruang depan dan dapur masih menyala. Siti Rahmawati malam itu mendapat tugas tambahan, membersihkan seluruh peralatan dapur dan merapikan persediaan bahan makanan. Tugas itu biasanya menjadi giliran Tono, tapi Tono sedang izin pulang cepat karena ada urusan keluarga. Siti berdiri di dekat wastafel, menggosok panci besar yang tadi dipakai untuk memasak gudeg. Suara gemericik air dan aroma sisa masakan membuatnya sedikit mengantuk. Ia sesekali mengintip ke arah ruang depan yang kosong. Ratna Wulandari duduk di meja pojok, membolak-balik buku catatannya yang tebal. Perempuan itu jarang berbicara dengan karyawan, tapi pandangannya sering membuat Siti merasa tidak nyaman. Pukul 10 malam, Siti hampir selesai membereskan dapur. Ia mematikan satu persatu kompor dan merapikan rak bumbu. Saat itulah ia mendengar suara pintu depan dibuka. Siti tertegun. Warung sudah tutup, tirai sudah diturunkan, dan pintu biasanya dikunci ganda. Siapa yang datang malam-malam begini? Ia mengintip dari celah pintu dapur. Budi berdiri di depan pintu, mempersilakan seseorang masuk. Siti hanya bisa melihat punggung tamu itu, tinggi, mengenakan jas hujan hitam panjang, dan memakai topi lebar yang menutupi wajah. Gerak-geriknya tenang, nyaris tanpa suara. Budi menuntun tamu itu duduk di meja paling pojok. Ratna segera berdiri dan masuk ke dapur, mengambil sebuah mangkuk yang sudah disiapkan sejak sore. Siti memperhatikan mangkuk itu, bukan mangkuk biasa, warnanya hitam legam dengan ukiran merah di bagian tepinya. Ia belum pernah melihatnya dipakai untuk pelanggan lain. Ratna menuangkan gudeg ke mangkuk tersebut, menambahkan telur pindang, lalu menyerahkannya kepada Budi. Tanpa berkata apa-apa, Budi meletakkan mangkuk di depan tamu misterius itu. Siti berusaha mengintip wajahnya, tapi posisinya tertutup topi dan bayangan lampu. Namun, saat tamu itu mulai makan, Siti merasa udara di sekitarnya berubah, dingin, berat, dan seolah membuat napasnya tersendat. Tiba-tiba, tamu itu menghentikan gerakan sendoknya. Ia menoleh sedikit, dan Siti melihat sekelebat wajah pucat dengan mata gelap seperti rongga kosong. Hanya sedetik, tapi cukup untuk membuat darahnya terasa membeku. Siti mundur cepat, punggungnya membentur rak bumbu hingga botol-botol bergemerincing. Ratna yang baru kembali dari meja pojok menatapnya tajam. "Kamu sudah selesai, kan?" Suara Ratna datar, nyaris tanpa intonasi. Siti mengangguk cepat. "Iya, Bu." Ratna mendekat, jaraknya hanya beberapa langkah. "Kalau sudah, pulang. Jangan pernah mengintip tamu yang datang malam-malam." Tanpa menunggu jawaban, Ratna kembali ke meja tamu. Siti membereskan barang-barangnya dengan tangan gemetar, berusaha tidak melirik ke arah meja pojok. Tapi dari sudut matanya, ia melihat tamu itu meneguk habis isi mangkuk, lalu menyerahkan amplop tebal kepada Budi. Siti tak tahu isi amplop itu, tapi ia yakin satu hal, pelanggan itu bukan orang biasa. Dan malam itu, rasa takutnya pada warung ini bertambah berkali lipat. Jam di dinding rumah Tono menunjukkan pukul 11:15 malam. Ia baru saja mematikan televisi dan hendak tidur ketika ponselnya berdering. Nama Budi Santoso tertera di layar. "Halo, Pak. Ton datang ke warung sekarang. Bawa kunci dapur." Suara Budi terdengar tegas. "Sekarang, Pak? Tengah malam begini?" "Iya, ada pesanan khusus. Jangan tanya, langsung ke sini." Tono menghela napas panjang. Ia sudah bekerja di warung ini hampir 5 tahun dan jarang sekali diminta datang di luar jam kerja. Tapi nada suara Budi malam itu tidak memberi ruang untuk menolak. Ia mengenakan jaket tipis, mengambil kunci dapur, lalu mengendarai motornya menembus jalanan sepi. Udara malam dingin menusuk kulit,
dan sepanjang perjalanan ia tak bisa menghilangkan rasa penasaran. Siapa yang memesan gudeg di jam segini? Sesampainya di warung, lampu bagian depan mati, tapi lampu dapur menyala terang. Pintu samping terbuka sedikit, seolah sudah menunggunya. Di dalam, Budi berdiri di dekat meja persiapan dengan ekspresi serius. Ratna Wulandari duduk di kursi pojok, memeluk tas hitamnya, tatapannya kosong seperti biasa. "Masak satu panci besar sekarang, Ton," kata Budi singkat. "Tapi, Pak, besok pagi stoknya cukup." "Ini, buat siapa?" "Buat pelanggan. Pesanan pribadi. Jangan tanya lagi." Nada suaranya membuat Tono menelan semua pertanyaan yang hendak keluar. Ia segera mengambil panci besar dan mulai menyiapkan bahan. Nangka muda, santan, bumbu-bumbu, semuanya tersedia lengkap, seolah sudah disiapkan sejak sore. Saat ia memotong nangka, ia sadar ada aroma tambahan di meja bumbu, bau menyengat seperti darah segar. Ia menoleh, mencari sumbernya, tapi hanya melihat Ratna menunduk di kursinya sambil menggenggam erat tas hitam itu. Memasak gudeg butuh waktu lama, tapi Budi tidak terlihat tergesa. Ia hanya berdiri di sudut, sesekali menatap jam dinding. Udara di dapur terasa berbeda, berat, pengap, dan dingin bersamaan. Tono mencoba mengabaikan perasaan itu, fokus mengaduk panci. Tapi setiap kali centong kayu bergerak, ia seperti mendengar suara lain di balik bunyi adukan. Seperti gumaman pelan dalam bahasa yang tak ia mengerti. "Ton," suara Budi memotong lamunannya, "jangan sampai ada yang tahu soal masakan ini." "Mengerti? Mengerti, Pak." Saat gudeg matang, Budi mengambil mangkuk hitam berukir merah, mangkuk yang sama pernah dipakai Ratna untuk pelanggan misterius beberapa malam lalu. Ia sendiri yang menuangkan gudeg ke dalamnya, lalu menutupnya dengan kain hitam tipis. "Pulanglah." "Kunci pintu dapur dari luar," ujar Budi tanpa menatap Tono. Tono mengangguk, mengambil kuncinya, lalu keluar. Tapi sebelum pintu tertutup, ia sempat melihat dari celah bahwa Budi dan Ratna bergerak menuju pintu belakang, membawa mangkuk itu. Di jalan pulang, Tono merasa dadanya sesak. Ingatannya melayang ke masa lalu, saat ia bekerja di sebuah rumah makan di Jogja. Pemiliknya juga sering memasak tengah malam untuk pelanggan tak dikenal. Dan tidak lama setelah itu, satu persatu karyawan menghilang tanpa jejak. Malam itu, Tono tahu ia telah terlibat terlalu jauh. Tapi entah kenapa, ia tetap bertahan. Mungkin karena rasa takutnya justru mengikatnya lebih kuat daripada rasa ingin tahu. Siang itu warung gudeg sedang sepi. Hujan gerimis membuat pelanggan jarang datang, sehingga suasana di dalam terasa lebih lengang dari biasanya. Budi sedang keluar entah kemana, Tono sibuk di dapur memotong nangka muda untuk persiapan besok. Sementara Siti Rahmawati membersihkan bagian belakang dapur. Siti memindahkan karung beras, menyapu lantai, lalu memeriksa kolong meja persiapan. Di sanalah matanya menangkap sesuatu yang tak biasa. Sebuah guci besar berwarna hitam legam, tinggi hampir setengah badannya, dengan ukiran merah di sekeliling lehernya. Guci itu tertutup rapat oleh kain beludru hitam yang diikat tali merah. Tidak ada debu di permukaannya, seolah benda itu sering disentuh. "Kok baru lihat ini?" gumam Siti sambil berjongkok. Ia menyentuh bagian luarnya. Anehnya, permukaan guci terasa dingin yang aneh, bukan seperti benda keramik biasa. Saat ia menempelkan telapak tangannya, dingin itu menjalar cepat ke lengannya, membuat bulu kuduknya meremang. Rasa penasaran mulai menguasainya. Ia melepaskan ikatan tali merah dengan hati-hati. Bau menyengat seperti anyir darah bercampur bau daun kering langsung tercium. Jantungnya berdegup kencang, dan ia hampir membuka kain penutup itu sepenuhnya ketika suara langkah kaki terdengar di belakangnya. "Jangan sentuh itu." Suara Ratna Wulandari terdengar tajam, berbeda dari biasanya. Siti terlonjak dan menoleh cepat. Ratna berdiri di ambang pintu dapur, tatapannya menusuk, seolah menembus langsung ke pikirannya. "Maaf,
Bu, saya cuma penasaran. Penasaran itu bisa bikin kamu celaka? Jawab Ratna datar. Ratna berjalan mendekat, lalu menarik kain penutup guci dan mengikatnya kembali dengan cepat. Tangannya cekatan, seolah sudah hafal setiap simpul tali itu. Setelah selesai, ia memindahkan guci ke pojok ruangan yang lebih gelap, tepat di bawah rak bumbu besar. Kalau kamu mau lama kerja di sini, ada hal-hal yang gak boleh kamu sentuh. Guci ini salah satunya. Siti hanya bisa mengangguk. Ratna berbalik dan meninggalkan dapur tanpa berkata lagi, meninggalkan hawa dingin yang entah berasal dari guci itu atau dari kehadirannya sendiri. Selama sisa hari itu, Siti tak bisa menghilangkan rasa penasaran. Setiap kali ia masuk dapur, matanya otomatis mencari guci itu. Dan meski ruangan cukup terang, guci itu selalu tampak lebih gelap dari sekitarnya, seperti menyerap cahaya. Di benaknya, pertanyaan demi pertanyaan bermunculan. Apa isi guci itu? Kenapa Ratna begitu melindunginya? Tapi jauh di lubuk hatinya, Siti tahu satu hal, apapun jawabannya, ia mungkin tidak akan siap untuk mengetahuinya. Malam itu warung tutup lebih awal karena hujan deras sejak sore. Pelanggan sudah pulang, meja-meja dibersihkan, dan karyawan satu persatu pamit pulang. Hanya Andi Prasetyo yang masih bertahan di ruang kasir, ditemani suara hujan deras di atap seng. Ia membuka laci kasir, mengeluarkan setumpuk uang kertas, dan mulai menghitung. Jemarinya lincah merapikan lembar demi lembar, memisahkan pecahan besar dan kecil. Sesuai catatan penjualan di buku kas, malam itu seharusnya uang yang masuk sekitar 3 juta rupiah. Namun, saat Andi menghitung, jumlahnya justru mencapai hampir 7 juta. Ini mustahil, gumamnya pelan. Ia menghitung ulang. Hasilnya sama. Jumlahnya selalu lebih besar, seolah uang muncul begitu saja di dalam laci. Andi bersandar di kursinya, menatap tumpukan uang itu dengan perasaan campur aduk antara bingung dan resah. Hujan di luar semakin deras, disertai petir yang membuat lampu di ruang kasir beberapa kali meredup. Lalu, di tengah keheningan yang hanya diisi suara hujan, ia mendengar sesuatu. Bisikan. Sangat pelan, nyaris seperti dengung, tapi jelas berasal dari dekat telinganya. Ambil semua. Andi menoleh cepat, tapi tidak ada siapapun di belakangnya. Ia mencoba mengabaikannya dan kembali menghitung uang, namun bisikan itu terdengar lagi. Kali ini lebih jelas. Uang milik kita? Suara itu terdengar berat, serak, dan entah mengapa membuat kulit leher Andi merinding. Ia berdiri, memeriksa seluruh ruangan. Pintu sudah terkunci, jendela tertutup rapat, dan tidak ada orang lain di sana. Andi kembali duduk, mencoba menenangkan diri. Tapi tiba-tiba, dari sudut matanya, ia melihat sesuatu di pojok ruangan. Bayangan gelap seperti sosok membungkuk, mengamati dari kejauhan. Saat ia menoleh, bayangan itu menghilang. Detak jantung Andi berpacu cepat. Ia memutuskan untuk cepat-cepat memasukkan uang ke brankas kecil di bawah meja. Tapi saat hendak mengunci, suara itu terdengar sekali lagi, kini tepat di telinganya. Jangan simpan, bagi, untuk, darah. Andi sontak mendorong kursinya ke belakang, hampir terjatuh. Nafasnya memburu, matanya menatap liar ke sekeliling. Tapi yang ada hanya ruangan kasir yang sama, sunyi, kecuali deru hujan. Malam itu Andi pulang dengan perasaan tidak tenang. Suara-suara itu terus terngiang di kepalanya, dan untuk pertama kalinya, ia mulai berpikir serius bahwa uang berlebih itu bukan sekadar keajaiban atau keberuntungan. Pagi itu, warung gudeg milik Budi Santoso sudah bersiap buka. Meja-meja dibersihkan, panci besar berisi gudeg mulai mengeluarkan aroma manis gurih yang khas. Namun, ada satu hal yang janggal, Dina, salah satu pelayan yang biasanya datang paling pagi, tidak terlihat. Andi, yang sedang memeriksa stok, menghentikan pekerjaannya ketika menyadari hal itu. Siti, kamu lihat Dina nggak?
tanyanya. Siti menggeleng sambil menaruh piring di rak. Enggak, Mas. Biasanya dia sudah nyapu dari tadi. Andi mencoba menghubungi Dina lewat ponselnya. Tidak ada jawaban. Nomornya bahkan langsung tidak aktif. Merasa aneh, ia menanyakan pada Budi. Pak, Dina nggak masuk. Nomornya mati, ujar Andi. Budi hanya menatap sebentar lalu mengangkat bahu. Mungkin ada urusan. Nanti juga datang. Namun, jam demi jam berlalu, Dina tidak muncul. Saat istirahat siang, Siti duduk bersama Tono di belakang warung. Wajahnya pucat. Mas, aku tadi malam lihat Dina, katanya lirih. Lihat di mana? Tanya Tono sambil memotong tempe. Di dapur, jam 11. Padahal warung udah tutup. Dia lagi ngobrol sama Bu Ratna, tapi suaranya kecil, kayak bisik-bisik. Tono berhenti mengiris. Matanya menatap Siti tajam, seolah ingin mengatakan sesuatu tapi memilih diam. Terus, desaknya. Aku nggak tahu. Mas, pas aku mau pulang, aku lihat Dina jalan keluar lewat pintu belakang sama Bu Ratna. Mereka bawa kantong hitam besar. Aku kira mau buang sampah. Tono hanya mengangguk pelan, lalu melanjutkan pekerjaannya tanpa komentar. Tapi Siti merasakan ada ketegangan yang aneh. Sore harinya, Andi memutuskan untuk menelpon keluarga Dina. Yang menjawab adalah adik perempuannya. Mas Andi, Dina belum pulang dari kemarin. Semalam dia nggak tidur di rumah. HP-nya mati. Suara di ujung sana terdengar panik. Andi mencoba menenangkan, namun hatinya sendiri mulai diselimuti rasa tidak enak. Malam itu, warung tetap ramai seperti biasa, seolah tidak ada yang terjadi. Tapi Siti bekerja dengan gelisah. Ia merasa ada yang memperhatikannya dari dapur. Beberapa kali ia melirik ke arah pintu belakang, setengah berharap Dina akan muncul sambil tersenyum dan berkata bahwa semuanya hanya salah paham. Namun pintu itu tetap tertutup. Saat semua pelanggan sudah pulang dan warung bersiap tutup, Siti mendengar suara lirih dari arah belakang. Seperti seseorang memanggil namanya. Siti. Suara itu serak, nyaris patah-patah. Siti menoleh, tapi hanya melihat dapur yang temaram. Tidak ada siapapun. Namun, di lantai dekat pintu belakang, ia melihat sehelai kain pelayan yang robek, sama persis seperti yang sering dipakai Dina. Siti tidak berani menyentuhnya. Ia hanya berdiri mematung, merasa bulu kuduknya meremang. Di luar, hujan kembali turun. Pagi itu, warung dibuka seperti biasa. Hujan semalam membuat udara dingin dan lembab, namun aroma gudeg yang manis gurih tetap menyambut siapa saja yang lewat di depan warung. Budi Santoso tersenyum ramah seperti biasa saat menyapa pelanggan pertama yang datang. Pak Darmo, seorang pria parubaya yang selalu memesan porsi besar gudeg setiap Sabtu pagi. Seperti biasa, Bu Ratna, porsi jumbo. Ya, kata Pak Darmo sambil duduk di kursi dekat jendela. Ratna Wulandari, tanpa banyak bicara, menyiapkan sepiring gudeg lengkap dengan krecek dan telur pindang, lalu mengantarkannya ke meja. Siti yang sedang mengelap meja memperhatikan Pak Darmo. Ada sesuatu yang aneh. Lelaki itu makan sangat lahap, bahkan lebih cepat dari biasanya. Wajahnya sedikit pucat, tapi matanya seperti berbinar aneh. Siti menganggapnya mungkin hanya lelah atau lapar. Tak lama, Pak Darmo membayar ke kasir. Andi Prasetyo menerima uangnya dan tersenyum sopan. Tapi saat Andi memeriksa uang itu, ia mengernyit. Uang pecahan 50.000 itu terasa lembab, seperti baru diambil dari air. Siang harinya, kabar mengejutkan datang. Seorang tetangga berlari masuk ke warung sambil berteriak. Pak Darmo meninggal. Tadi barusan di rumahnya. Warung seketika sunyi. Siti menatap Andi dengan mata membesar. Tono yang sedang di dapur berhenti mengaduk gudeg. Budi hanya menghela napas pelan, lalu berkata, Innalillahi, ya sudah, kita doakan saja. Namun, Siti tidak bisa menyingkirkan rasa tidak enak.
Ia teringat tatapan kosong Pak Darmo sesaat sebelum meninggalkan warung. Tatapan yang sama seperti yang pernah ia lihat pada wajah Dina beberapa hari sebelum menghilang. Malamnya, Siti mendengar obrolan samar antara Tono dan Budi di dapur. Tono, "Pak, ini sudah yang ketiga bulan ini. Orang-orang bisa mulai curiga." "Budi, tenang saja. Semua sudah diatur. Selama kamu patuh, nggak akan ada masalah." Siti menahan napas di balik pintu, mencoba menangkap setiap kata. Namun, lantai kayu yang ia injak berderit pelan. Seketika percakapan itu terhenti. Tono membuka pintu dapur, menemukan Siti berdiri dengan alasan mengambil sendok. "Kamu nguping, ya?" tanyanya datar. "Enggak, Mas, cuma mau ambil sendok," jawab Siti gugup. Tono menatapnya lama sebelum kembali ke dapur. Keesokan harinya, kabar kematian Pak Darmo menyebar ke seluruh kampung. Beberapa warga berbisik bahwa ia terlihat sehat-sehat saja sebelumnya. Ada pula yang bilang wajahnya saat ditemukan menghitam seperti terbakar dari dalam. Siti semakin yakin ada hubungan antara gudeg ini dan peristiwa-peristiwa aneh di warung. Dan ia bertekad untuk mencari tahu, meski harus mempertaruhkan nyawanya. Malam itu, hujan turun tipis. Jam dinding di warung menunjukkan pukul 11 malam. Semua karyawan sudah pulang, kecuali Siti yang sengaja tinggal untuk membantu membereskan piring. Budi dan Ratna terlihat sibuk di dapur, seperti menunggu sesuatu. Namun, tepat pukul 11.30, Ratna keluar dari dapur sambil membawa kantong hitam besar. Siti yang mengintip dari sela tirai merasakan detak jantungnya semakin cepat. Ratna tidak berbicara sepatah kata pun kepada Budi, hanya melirik sebentar, lalu melangkah keluar. Siti mengambil jas hujan dan memutuskan untuk mengikutinya dari jarak aman. Ratna berjalan cepat melewati jalan kampung yang sepi, hanya diterangi lampu jalan yang temaram. Langkahnya mantap, seolah ia sudah hafal arah yang dituju. Perjalanan itu memakan waktu sekitar 20 menit, hingga Ratna berhenti di sebuah area kebun bambu yang jarang dilalui orang. Siti berjongkok di balik semak, menahan napas. Dari kantong hitam itu, Ratna mengeluarkan sesuatu, sebuah kepala ayam yang sudah dipenuhi darah segar, beberapa bungkusan daun pisang, dan sebuah kendi kecil yang terbuat dari tanah liat. "Untuk yang di sana, ini sudah sesuai janji," ucap Ratna lirih, seolah berbicara pada seseorang yang tidak terlihat. Dari kegelapan kebun bambu, terdengar suara gesekan seperti kain diseret di tanah. Siti hampir menjerit ketika melihat bayangan tinggi berdiri di balik pepohonan. Tubuhnya kurus, kepalanya botak, matanya merah menyala, dan tangan panjangnya menjulur ke arah Ratna. Ratna meletakkan isi kantong di tanah, lalu mundur 3 langkah dengan kepala menunduk. Bayangan itu bergerak cepat mengambil bungkusan daun pisang, kemudian menghilang di antara bambu dengan suara tertawa rendah yang membuat udara terasa dingin membeku. Siti terpaku, tubuhnya gemetar hebat. Ia hampir kehilangan keseimbangan ketika ranting patah di bawah kakinya. Ratna sontak menoleh ke arah suara itu. Mata Ratna yang kosong menatap tajam ke arah semak tempat Siti bersembunyi. Siti langsung merunduk, menahan napas. Ia mendengar langkah Ratna mendekat, lalu berhenti tepat di depannya. "Kamu di sini?" Suara Ratna datar, tanpa intonasi. "Maaf Bu, saya cuma lewat," jawab Siti dengan suara bergetar. Ratna menatapnya lama, sebelum akhirnya berbalik dan berjalan pergi tanpa mengatakan apapun. Siti menunggu hingga suara langkah itu benar-benar hilang sebelum berlari pulang ke kosnya. Malam itu ia tidak bisa tidur, memikirkan apa hubungan benda-benda yang dibawa Ratna dengan warung gudeg itu. Di kepalanya hanya ada satu kesimpulan. Ini bukan lagi sekadar bisnis kuliner, ini urusan dengan sesuatu yang tidak berasal dari dunia manusia. Hujan deras mengguyur sejak sore, membuat suasana malam itu lebih sunyi dari biasanya. Jam menunjukkan pukul 00.15 ketika Siti mengenakan jaket tebalnya dan keluar dari kos dengan alasan mencari jawaban.
Peristiwa di kebun bambu beberapa malam lalu terus menghantuinya. Warung gudeg milik Budi tampak gelap dari depan. Pintu tertutup rapat, tetapi dari celah samping, Siti melihat cahaya temaram berwarna merah keluar dari belakang. Ia memutar melewati gang sempit yang dipenuhi rumput liar hingga tiba di halaman belakang warung. Dari balik tumpukan karung beras, Siti mengintip. Ia langsung membekap mulutnya. Budi, Ratna, dan Tono berada di tengah lingkaran yang dibentuk dari garis kapur putih. Di tengah lingkaran itu ada guci besar yang pernah dilihat Siti di dapur, guci yang selalu dilarang Ratna untuk dibuka. Budi duduk bersila, mengenakan kain hitam, memegang sebilah pisau kecil yang ujungnya berlumuran darah. Di depannya, seekor ayam hitam terkapar, darahnya menetes ke dalam guci. Ratna berdiri memegang kendi tanah liat, menuangkan cairan kental berwarna hitam ke atas ayam itu. Tono terlihat pucat, namun tangannya tetap memegang sebuah baki berisi beberapa porsi gudeg yang sudah matang. Sampai besok pagi, semua ini harus habis. Kau tahu apa yang terjadi kalau tidak, Tono? Kata Budi lirih namun penuh tekanan. Iya, Pak. Jawab Tono, suaranya bergetar. Ratna kemudian menutup guci dengan rapat sambil berkomat-kamit. Dari dalam guci terdengar suara lirih seperti bisikan yang tidak jelas bahasanya. Siti berusaha menahan rasa ingin muntah ketika mencium bau amis bercampur harum manis yang menyengat. Lalu, tiba-tiba, lampu bohlam di belakang warung berkedip-kedip. Udara menjadi lebih dingin, napas Siti terlihat mengepul. Dari arah guci, muncul asap hitam yang menggumpal di atas mereka, membentuk siluet sosok tinggi dengan wajah yang hanya terlihat setengah. Matanya merah menyala seperti bara. Sosok itu berbicara dengan suara berat. Kalian sudah berjanji. Jiwa untuk uang, rasa untuk pengorbanan. Budi menunduk dalam-dalam, Ratna memejamkan mata, dan Tono hampir menjatuhkan baki di tangannya. Siti gemetar hebat, menyadari bahwa warung gudeg ini tidak hanya menjual makanan, tapi juga sesuatu yang diikat dengan perjanjian gelap. Ritual berlangsung sekitar 20 menit sebelum asap hitam itu menghilang ke dalam guci. Budi menutup lingkaran kapur, lalu membawa guci kembali ke dapur. Ratna dan Tono membereskan sisa-sisa ritual tanpa sepatah kata. Siti menunggu mereka masuk ke warung sebelum berlari pulang. Hatinya kacau. Ia tahu kalau menceritakan ini pada siapapun, orang akan menganggapnya gila. Tapi satu hal pasti, warung itu berdiri di atas darah dan jiwa manusia. Pagi itu, Siti datang dengan wajah pucat. Ia sama sekali tidak bisa tidur setelah melihat ritual semalam. Di dapur, Tono terlihat seperti mayat hidup, tidak banyak bicara dan hanya fokus pada wajan gudegnya. Ratna tetap pendiam, sesekali menatap Siti dengan tatapan dingin yang membuat bulu kuduknya berdiri. Andi masuk membawa laporan keuangan semalam. Ia menghela napas panjang sambil menggeleng. Pak Budi, ini, uangnya hampir 2 kali lipat dari perkiraan. Saya nggak paham lagi. Budi hanya tersenyum tipis. Yang penting kita untung. Nggak usah dihitung-hitung terlalu jauh, Di. Siang itu, warung dipenuhi pelanggan. Aroma gudeg yang manis legit memenuhi ruangan. Beberapa pelanggan bahkan rela antre sampai keluar. Siti mencoba melayani seperti biasa, meski pikirannya masih berputar pada sosok asap hitam yang ia lihat semalam. Sekitar pukul 3 sore, langit tiba-tiba gelap padahal belum waktunya hujan. Angin kencang bertiup, membuat spanduk warung bergoyang keras. Tiba-tiba, tetesan merah pekat jatuh dari langit, menghantam atap seng dan halaman depan. Awalnya pelanggan mengira itu cat dari bangunan sebelah, tapi semakin lama tetes itu semakin banyak, berubah menjadi guyuran deras berwarna merah darah. Bau amis langsung menyengat, menusuk hidung semua orang di sana. Astagfirullah, teriak seorang ibu sambil menyeret anaknya keluar. Itu darah, jerit pelanggan lain. Beberapa karyawan panik dan mulai berlari keluar. Siti mematung, melihat butiran merah itu menetes di tangannya.
kental, hangat, dan baunya sama persis dengan yang ia cium dari guci semalam. Andi menatap Budi dengan mata melebar. "Pak, ini apa?" Budi tetap tenang, bahkan tersenyum sinis. "Bekerja saja. Badai ini sebentar lagi reda." Ratna keluar dari dapur, membawa ember besar berisi air yang entah dari mana. Ia memercikkan air itu ke depan warung, dan anehnya, area yang terkena percikan langsung bersih, seolah hujan darah tidak pernah jatuh di sana. Namun, di luar area itu, tanah dan dinding berubah merah pekat. Beberapa pelanggan yang masih bertahan justru terlihat linglung, lalu kembali duduk dan makan tanpa memedulikan hujan darah. Siti terkejut, tatapan mata mereka kosong, seperti sedang berada di bawah pengaruh sesuatu. Hujan darah berlangsung sekitar 5 menit sebelum berhenti mendadak. Langit kembali cerah, meninggalkan aroma amis yang menempel di udara. Budi menepuk bahu Andi. "Lihat, tidak ada yang perlu ditakutkan, selama kita menjaga janji." Andi terdiam, namun dalam pikirannya ia semakin yakin bahwa warung ini menyimpan sesuatu yang jauh lebih gelap dari dugaan awalnya. Sementara itu, Siti mulai merasakan bahwa kehadirannya di sini bisa berakhir sangat buruk. Malam itu, warung sudah tutup. Bau amis sisa hujan darah masih tercium samar di udara. Siti duduk di kursi belakang sambil menatap kosong. Andi mendekat, meletakkan buku catatan keuangan di meja. "Kita nggak bisa diam saja, Sit," ujar Andi lirih. "Aku tahu, tapi mau gimana? Semua orang di sini kayak nggak peduli," jawab Siti sambil mengusap wajah. Suara langkah berat terdengar dari arah dapur. Tono muncul, wajahnya lelah, dan matanya tampak merah seperti kurang tidur. Ia membawa segelas kopi, lalu duduk di hadapan mereka. Beberapa detik ia hanya terdiam, menatap ke arah pintu belakang yang tertutup. "Kalian mau tahu apa yang sebenarnya terjadi? Aku nggak bisa diam lagi," kata Tono akhirnya. Andi dan Siti saling pandang, lalu mengangguk. Tono menarik napas panjang. 10 tahun lalu, aku kerja di Jogja. Waktu itu aku jadi koki di sebuah warung gudeg kecil di pinggir kota. Warung itu nggak pernah ramai, tapi suatu malam, seorang laki-laki datang. Dia bawa satu guci besar, katanya titipan dari temannya. Pemilik warung itu, yang sekarang kalian kenal sebagai Pak Budi, langsung menyuruh kami memasak gudeg pakai bahan dari dalam guci itu. Siti menelan ludah. "Isinya apa?" Tono memejamkan mata sejenak. "Awalnya kukira daging sapi, tapi baunya beda. Teksturnya juga aneh. Sejak itu, warung langsung penuh pelanggan. Tapi aku mulai lihat hal-hal yang gak masuk akal, pelanggan yang datang tanpa suara, makan tanpa mengedip, lalu pergi tanpa meninggalkan jejak." Andi menyandarkan tubuh ke kursi. "Berarti sejak di Jogja, Budi sudah terlibat ini?" "Iya," jawab Tono cepat. "Dan bukan cuma dia. Bu Ratna juga ikut. Ada seorang wanita tua yang dulu datang tiap malam Jumat, membawa kain hitam dan botol berisi cairan merah. Dia yang ngajarin ritual itu. Katanya, selama ada darah segar dan daging, khusus, dalam gudeg, rezeki nggak akan berhenti." Siti memegang perutnya, hampir muntah. "Daging? Itu? Manusia?" Tono tak langsung menjawab. Tapi dari tatapan matanya, mereka berdua tahu jawabannya. Tono melanjutkan, suaranya semakin pelan. "Sampai suatu hari, warung di Jogja itu terbakar habis. Banyak orang mati. Kupikir itu akhir dari semuanya. Tapi ternyata Budi dan Ratna pindah ke Batang, dan mereka bawa guci itu bersama mereka." Andi mengepalkan tangan. "Kalau gitu, ini bukan cuma soal uang. Ini pembunuhan. Pesugihan." Tono mengangguk. "Kalian hati-hati. Siapapun yang tahu rahasia ini, biasanya nggak bertahan lama." Hening memenuhi ruangan. Hanya suara detak jam dinding yang terdengar. Siti mulai sadar,
Mereka bertiga kini berada di jalur yang sama, jalur yang bisa membawa mereka pada kebenaran atau kematian. Warung gudeg Budi Santoso siang itu sepi. Hujan baru saja reda, menyisakan bau tanah basah yang menyelinap masuk dari pintu depan. Andi berdiri di depan pintu ruang kasir, memegang buku catatan yang selama berminggu-minggu ia isi dengan angka-angka aneh dari hasil penjualan. Di dalam, Budi sedang menghitung uang. Tangannya cekatan, memisahkan lembaran 100 ribuan ketumpukan yang rapi. Saat melihat Andi berdiri, Budi tersenyum tipis. "Ada apa, Andi?" Kayaknya serius sekali. Andi masuk, menutup pintu di belakangnya. Ia menarik kursi dan duduk berhadapan langsung dengan pemilik warung itu. "Pak, saya mau bicara." "Langsung saja. Saya sudah kerja di sini hampir setahun. Setiap hari, saya yang pegang kas. Dan saya tahu, jumlah uang di laci ini nggak masuk akal." Budi menghela napas pelan. "Kamu pintar menghitung, Andi. Tapi kadang, rezeki itu nggak selalu harus dihitung. Yang penting, disyukuri." Andi mencondongkan tubuh ke depan. "Saya juga tahu, Pak, kalau rezeki yang datang terlalu mudah biasanya ada harga yang harus dibayar. Tono sudah cerita tentang Jogja, tentang Guci itu." Budi berhenti menghitung. Tangannya kaku di atas tumpukan uang. Senyum di wajahnya menghilang. Tono bicara, suaranya berat. "Ya, dan saya mau jawabannya. Apa yang sebenarnya ada di gudeg ini? Dari mana semua uang ini berasal?" Pintu belakang terbuka pelan. Ratna berdiri di ambang pintu, diam, menatap mereka berdua. Matanya dingin, nyaris tanpa kedipan. Budi melirik ke arahnya sebentar, lalu kembali menatap Andi. "Kamu itu masih muda, Andi. Banyak hal di dunia ini yang gak bisa dijelaskan dengan logika. Kalau kamu pintar, kamu tutup buku itu, dan tetap bekerja di sini. Gajimu akan naik. Hidupmu akan terjamin." Andi menahan amarahnya. "Saya nggak butuh uang yang penuh darah, Pak. Kalau Bapak nggak mau cerita, saya akan pergi, dan cerita ini akan sampai ke polisi." Budi tertawa kecil, tapi tawa itu terdengar seperti ejekan. "Polisi? Kamu kira mereka akan percaya? Atau kamu kira mereka akan bertindak? Andi, kamu nggak tahu seberapa besar lingkaran ini." Ratna melangkah masuk, mendekati meja. Tangannya memegang kain hitam yang dililit rapi. Ia meletakkannya di meja dengan perlahan, lalu berkata dengan suara datar, "Siapapun yang menghalangi, akan dihabisi." Andi menatap Ratna, lalu Budi. Udara di ruangan itu terasa semakin berat. Jantungnya berdegup kencang, tapi ia tidak mundur. "Kalau begitu, kita lihat saja siapa yang bertahan lebih lama." Hening. Mereka bertiga saling menatap, seolah masing-masing menunggu langkah pertama dari yang lain. Andi bangkit dari kursi dan keluar tanpa menoleh lagi. Ia tahu, mulai malam ini, nyawanya dalam ancaman. Malam itu, langit di Batang tertutup awan pekat. Angin membawa aroma anyir yang samar. Andi memarkir motornya jauh dari warung gudeg Budi, memilih berjalan kaki menyusuri gang sempit di samping bangunan. Ia sudah hafal rute ini, jalur yang biasanya digunakan Tono ketika membuang sisa bahan masakan. Lampu warung sudah padam. Hanya cahaya temaram dari arah dapur yang menyala. Dari celah dinding papan yang sedikit renggang, Andi mengintip. Ia melihat Budi dan Ratna berdiri di belakang guci besar, guci yang selama ini dilarang Siti untuk dibuka. Budi mengenakan kain hitam yang menutupi tubuhnya dari pinggang ke bawah. Ratna memegang mangkuk besar berisi sesuatu yang gelap dan kental. Dari jarak itu, Andi bisa mencium bau menyengat, perpaduan antara darah dan rempah. "Malam ini, kita harus memberi makan," ujar Budi pelan. "Sudah 3 hari tidak ada kiriman dari luar kota," jawab Ratna, matanya tak berkedip menatap guci. Budi mengangguk. Ia mengangkat penutup guci,
dan Andi nyaris memekik saat melihat isinya. Cairan merah pekat yang bergerak seolah hidup, beriak meski tidak ada angin. Di permukaan cairan itu, sekilas tampak wajah-wajah yang meringis kesakitan, tenggelam dan muncul lagi. Ratna menuangkan isi mangkuknya ke dalam guci. Cairan itu berbuih, mengeluarkan suara mendesis yang membuat bulu kuduk Andi meremang. Setelah itu, Budi meraih sebuah kantong kain dari sudut dapur. Ia membuka tali ikatnya, dan mengeluarkan kepala kambing hitam yang masih segar, darahnya menetes ke lantai. "Ini bagian terakhir," kata Budi sambil melemparkan kepala itu ke dalam guci. Tiba-tiba, guci itu berguncang. Dari dalamnya, terdengar suara seperti ratusan orang berbisik bersamaan, memanggil nama Budi dan Ratna. Uap tebal berwarna hitam keluar, menyelimuti keduanya. Di tengah uap itu, Andi melihat bayangan makhluk tinggi dengan mata merah menyala, menatapnya lurus dari celah dinding. Jantung Andi berdegup kencang. Ia mundur pelan, tapi kakinya menginjak ranting kering. "Rek!" Budi menoleh cepat. Matanya langsung menyapu ke arah gang. "Siapa di luar?" teriaknya. Andi berlari tanpa menoleh lagi. Dari belakang, ia mendengar langkah kaki berat mengejarnya, diiringi suara Ratna yang melengking seperti bukan manusia. Sampai di ujung gang, Andi memutar badannya sebentar. Warung itu terlihat berbeda, atapnya seperti membesar, dindingnya gelap seolah diselimuti bayangan, dan di atasnya, bayangan makhluk tinggi itu berdiri tegak, menatap ke arahnya. Malam itu, Andi tahu satu hal, rahasia pesugihan Budi Santoso bukan lagi sekadar rumor. Dan kini, ia adalah satu-satunya orang di luar lingkaran itu yang tahu semuanya. Andi menghabiskan malam itu tanpa tidur. Kepalanya penuh dengan gambar-gambar yang ia lihat, guci berisi wajah-wajah mengerikan, kepala kambing, dan bayangan makhluk bermata merah. Ia tahu, jika ia diam, korban berikutnya bisa saja salah satu karyawan, bahkan dirinya. Pagi berikutnya, Andi kembali ke warung seperti biasa. Warung tetap ramai. Pelanggan memuji rasa gudeg yang tak tertandingi, sementara Budi tersenyum ramah seperti tak ada yang terjadi. Ratna melayani di belakang meja, matanya kosong namun tangannya cekatan. Siti menghampiri Andi dengan wajah pucat. "Mas, tadi malam aku dengar suara aneh lagi dari dapur. Seperti orang menangis, tapi banyak," bisiknya. Andi menatapnya lekat. Ia memutuskan, ini waktunya mengakhiri semuanya. Malamnya, ia sengaja tinggal lebih lama di warung, berpura-pura menghitung uang di kasir. Sementara itu, ia menghubungi Tono, memintanya datang ke dapur dengan alasan ada bahan masakan yang harus diperiksa. Tono terlihat gelisah, tapi akhirnya setuju. Saat jarum jam menunjuk pukul 12, Budi dan Ratna masuk ke dapur, membawa kantong kain besar. Tono berdiri di sudut, Andi di sisi lain, keduanya bersembunyi. Mereka menyaksikan pasangan itu memulai ritual. Namun kali ini, Andi bertindak. Ia melangkah maju sambil menodongkan kamera ponsel. "Aku sudah tahu semuanya, Pak Budi. Hentikan ini sekarang, atau aku bawa bukti ini ke polisi." Budi membeku, tapi Ratna justru tersenyum. Senyum tipis yang membuat darah Andi dingin. "Kamu pikir, kita bisa berhenti begitu saja?" katanya lirih. Ratna membuka guci dengan cepat. Uap hitam menyembur keluar, kali ini jauh lebih pekat. Suara bisikan berubah menjadi jeritan. Dari dalam guci, makhluk itu keluar, tingginya hampir menyentuh langit-langit, kulitnya seperti arang retak, matanya merah menyala. Tono menjerit dan berlari, tapi pintu dapur menutup sendiri. Makhluk itu bergerak cepat, melilit tubuh Ratna dengan tangan panjangnya. Budi berteriak memanggil istrinya, namun uap hitam juga menyelimutinya. Dalam hitungan detik, keduanya tersedot masuk ke dalam guci. Guci itu bergetar hebat, lalu pecah berkeping-keping. Cairan merah pekat mengalir ke lantai, merembet ke kaki Andi. Bau busuk yang menusuk hidung memenuhi ruangan.
Lampu-lampu warung padam bersamaan. Ketika Andi berhasil keluar, ia menemukan warung itu sudah kosong. Tidak ada pelanggan, tidak ada meja kursi, bahkan bangunan seakan berubah menjadi rumah tua reot yang sudah lama ditinggalkan. Keesokan paginya, berita lokal mengabarkan bahwa warung gudeg Budi Santoso tutup mendadak. Tidak ada yang tahu kemana perginya Budi dan Ratna. Beberapa warga mengaku melihat cahaya merah dari arah warung di malam terakhir. Andi, Tono, dan Siti memutuskan untuk meninggalkan Batang. Mereka sepakat tidak pernah membicarakan kejadian itu lagi. Namun, setiap kali Andi membuka dompetnya, ia selalu menemukan selembar uang 50 ribuan yang tidak ia tahu asalnya. Bau amirnya persis seperti malam saat guci itu pecah. Dan di dalam mimpinya, suara Ratna masih berbisik, "Kamu sudah bagian dari kami." Keserakahan selalu punya harga. Keinginan untuk cepat kaya lewat jalan pintas, apalagi dengan cara yang melibatkan hal-hal gaib atau pesugihan, pada akhirnya akan menuntut balasan yang jauh lebih mahal daripada keuntungan yang diperoleh. Rahasia gelap tidak pernah benar-benar tersembunyi. Seberapa rapat pun seseorang menutupinya, kebenaran suatu hari akan terungkap. Seringkali pada saat yang paling merugikan pelakunya. Keberanian menghadapi kebenaran itu penting. Andi berani mengungkap rahasia meski risikonya besar. Keberanian semacam ini sering menjadi pembeda antara orang yang selamat dan yang terjerumus. Uang bukan segalanya. Banyak uang tidak selalu berarti hidup bahagia atau aman. Kadang, uang yang datang terlalu mudah justru membawa malapetaka. Jangan menukar masa depan dengan keuntungan sesaat. Pesugihan memang memberi hasil cepat, tetapi itu seperti meminjam kebahagiaan dari masa depan, dan harus dibayar dengan penderitaan yang berkali lipat. Kalau kamu suka cerita seperti ini, jangan lupa like kalau kamu menikmati ceritanya. Subscribe supaya gak ketinggalan cerita horor lokal berikutnya. Dan share ke temanmu yang suka kisah mistis, tapi juga penuh makna dan pelajaran hidup. Cerita seperti ini bakal terus hadir. Bukan cuma buat menakut-nakuti, tapi juga buat mengingatkan bahwa di balik setiap keinginan, ada harga yang harus dibayar. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.